Around little mouse before it comes out to play. Bird, the sun shines so brightly. That's come. Film ini dibuka dengan menampilkan seorang anak kecil bernama Kayla yang tengah larut membaca dongeng dari sebuah majalah. Sementara itu adiknya bernama Maddie terlihat asyik bermain dengan boneka yang cukup menyeramkan. Tak berhenti di situ, dengan rasa penasaran yang khas, sang bocah juga mencoret-coret trotoar dengan kapurnya. Hampir saja Kayla tertabrak mobil yang melaju di jalan, namun ibunya yang bernama Laura terlihat tak terlalu panik, seolah sudah terbiasa dengan hal tersebut. Saat itu, Laura tengah sibuk mempersiapkan diri untuk liburan ke sebuah villa yang baru saja ia beli dari agen bernama John Property. Tak berselang lama, sang suami bernama Sean datang dan menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa ikut berangkat bersama, karena harus menghadiri rapat mendadak di tempat kerjanya. Meski kecewa, Laura tetap memaklumi dan bersedia berangkat lebih dulu, demi memenuhi janji liburan kenaikan kelas untuk anak-anak mereka. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, Laura akhirnya sampai di gerbang villa barunya. Ia tampak kesulitan saat mencoba membuka gembok tua yang sudah berkarat. Tak lama kemudian, muncul seorang pria warga lokal bernama Owen, yang ternyata merupakan penjaga sekaligus kuncen villa tersebut. Dengan santai, Owen menyarankan agar gemboknya diketuk sedikit supaya karatnya longgar. Sambil mengobrol ringan, Owen menceritakan bahwa villa ini dulunya dihuni oleh sebuah keluarga. Namun mereka memutuskan untuk menjualnya setelah mengalami kejadian tragis, karena anak laki-lakinya hilang secara misterius di hutan ini. Owen pun mengingatkan Laura agar selalu menjaga kedua putrinya dengan baik. Laura menanggapi peringatan itu dengan ramah dan berterima kasih atas perhatian Owen. Thank you. Anytime. Begitu tiba di halaman villa yang terletak di tepi danau, kedua bocah itu tampak begitu antusias. Mereka berlarian kegirangan, menikmati pemandangan serta luasnya properti yang kelak mungkin akan menjadi milik mereka. Sementara itu, Laura sibuk menurunkan barang-barang dari mobil. Di tengah aktivitasnya, ponselnya pun berdering panggilan dari sang suami. Sean mengatakan bahwa ia akan segera menyusul mereka. Dan di sini tampak Sean sedang memilih hadiah, sebuah mainan sebagai kejutan untuk merayakan kenaikan kelas putri-putri tercintanya. I'm watching you. Dan ternyata, bangunan ini adalah satu-satunya yang berdiri di tengah hutan yang lebat. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, Laura akhirnya merebahkan tubuhnya di dalam villa. Suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari luar, ia merasa damai, seolah villa ini memberi ketenangan yang ia butuhkan. Namun tepat di saat Laura mulai beristirahat, kedua bocah yang baru saja selesai bermain ayunan dibuat penasaran oleh sebuah benang merah. Karena penasaran, mereka pun mulai mengikuti jejak benang itu. Setelah selesai merapikan barang-barangnya, Laura pun mulai panik. Ia menyadari bahwa kedua putrinya tak terlihat di halaman. Girl? Girl? Laura pun merasa lega saat kedua putrinya tidak kenapa-napa. Setelah masuk ke dalam villa, ia mengarahkan mereka ke kamar untuk berganti pakaian dan bersiap menyantap makan malam. Namun sebelum keluar dari kamar, perhatian Laura tertuju pada Kayla yang tampak tergesa menutup laci, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Saat ditanya, Kayla hanya tersenyum dan berkata bahwa itu adalah kejutan kecil yang sedang ia siapkan untuk sang ayah. Let's get changed and come on down. I'm gonna make some pizza.
There is nothing dark here, you crazy old... Saat malam harinya setelah menikmati pizza bersama, terlihat Laura sedang membacakan dongeng untuk kedua putrinya. Namun di tengah ceritanya, Maddie tiba-tiba tampak lemas dan mengeluh kelelahan. Ia meminta sang ibu untuk mengantarnya ke kamar. Melihat kondisi Maddie, Laura pun memutuskan untuk mengakhiri sesi ceritanya. Maddie, are you hot? Saat hendak menidurkan putrinya, Laura merasa khawatir melihat kondisi Maddie yang tampak demam. Meski cemas, ia berharap itu hanya kelelahan sementara dan akan membaik esok hari. Sehingga Laura pun menyuruh kedua putrinya untuk segera beristirahat. Maddie, are you okay? Setelah memastikan kedua anaknya tertidur lelap, ia pun membuat secangkir kopi dan menyiapkan sebatang udut sambil menunggu kedatangan suaminya. What are you looking at? Tak lama berselang, ia mendapati telepon dari suaminya. Ia bertanya mengapa teleponnya tidak diangkat-angkat. Laura baru teringat bahwa ponselnya tertinggal di mobil sejak tadi sore. Dalam percakapan itu, Sean mengabarkan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju villa dan kemungkinan akan tiba sekitar tengah malam. Laura pun menanggapinya dengan mengingatkan sang suami untuk berhati-hati di jalan. Okay, you, hurry up. I love you. Namun tanpa disadari oleh Laura, dari balik gelapnya malam dan kesunyian hutan yang mengelilingi villa, sesosok bayangan misterius tengah mengawasinya dalam diam. Mommy. Saat tengah malam, Laura dibangunkan oleh Kayla dan memberitahu bahwa kondisi Maddie semakin memburuk. Maddie? Melihat kondisi Maddie yang semakin memburuk, ia pun mencoba memberikan pertolongan semampunya. Namun situasi semakin janggal, karena Maddie tiba-tiba memuntahkan sesuatu yang tak biasa. I got it. Okay, breathe. Mengira anak-anaknya keracunan, Laura segera bertanya pada Kayla tentang apa saja yang mereka makan hari itu. Kayla pun mulai menceritakan, saat mereka mengikuti benang merah misterius, mereka menemukan sebuah jamuan kue yang terhidang begitu saja di sana. Dan hanya Maddie saja yang memakannya. Kayla mengaku tidak menyentuh kue itu karena berniat memberikannya sebagai kejutan untuk sang ayah. Mendengar hal itu, Laura pun segera memeriksa kue yang dibawa Kayla. Merasa ada sesuatu yang tidak wajar, seperti diteror oleh sosok misterius, Laura pun segera mengambil teleponnya untuk meminta bantuan. What is that? I don't know. But your sister there. You okay, Maddie? Di saat situasi semakin panik, Laura pun berniat untuk mengambil ponselnya yang tertinggal di mobil. Dengan membawa sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Sialnya, ponsel yang tadi disimpan di dalam mobil mendadak lenyap entah kemana. Merasa ada yang benar-benar tidak beres, Laura segera mengajak anak-anaknya untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Get up, come on. Hey, come on, we gotta go. Let's go. Come on. Get me back. Come on. Ready? Quick. Kayla? Ternyata, si peneror benar-benar niat hingga membongkar baut mobil demi mencegah Laura kabur. Tak punya pilihan lain, Laura pun memutuskan bertahan di dalam villa sambil menunggu kedatangan suaminya. Namun ketegangan semakin memuncak saat tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah jendela. Dan ya, Laura pun dibuat heran saat melihat fotonya yang sudah seperti itu. Tak lama setelah itu, Laura mencoba menenangkan kedua putrinya yang mulai ketakutan. Namun kondisi Maddie kembali memburuk, ia kembali muntah akibat keracunan yang belum mereda. Di tengah kepanikan, mereka mendadak merasakan kehadiran seseorang di luar rumah.
Sementara itu di sisi lain, Shaun yang baru tiba langsung kebingungan melihat gerbang villa dalam kondisi terkunci rapat. Pandangannya lalu tertuju pada secarik pesan misterius yang mengarahkannya untuk mengikuti jalur benang merah ke dalam hutan. Merasa itu terlalu aneh dan tidak masuk akal, Shaun pun memutuskan untuk memastikan semuanya dengan menelpon Laura terlebih dahulu. Hello, Laura? Mengira Laura hanya sedang bercanda atau mencoba mengerjainya, Shaun akhirnya memutuskan untuk mengikuti jalur benang merah itu. Betapa mengejutkannya, ternyata pelaku teror itu adalah seorang psikopat bertopeng mumi yang mengintai dari bayang-bayang. Pertanyaannya sekarang, apakah Shaun akan selamat dari ancaman mengerikan ini? Kembali ke dalam villa, di tengah rasa panik yang semakin memuncak, Laura mencoba menenangkan kedua putrinya dengan mengajak mereka tetap berpikir positif. Ia meyakinkan bahwa ayah mereka sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Namun suasana kembali tegang saat tiba-tiba terdengar suara gebrakan aneh dari arah atap rumah. Mommy. Rasa lega sempat muncul saat mereka mendengar suara Shaun dari luar rumah, seolah pertolongan akan tiba. Meski masih diliputi rasa takut, Laura memberanikan diri untuk memeriksa kebenaran suara itu. Namun ternyata, suara tersebut hanyalah rekaman yang diputar dari sebuah alat yang sengaja digantung di luar rumah. Dan sungguh mengerikan, Laura dibuat terpukul dan syok berat saat mendapati tubuh suaminya tergeletak dengan matanya yang hilang. No, not Daddy. He's gonna hear you. I need to be the first one. Close your eyes. Tak lama setelah itu, si psikopat kembali melancarkan terornya dengan memadamkan seluruh lampu di dalam villa. Dalam keadaan gelap dan penuh ketegangan, Laura segera mengambil pisau dan senter, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Mommy, he drew us. Saat teror semakin memuncak, Laura mulai dilanda keputusasaan dan menangis dalam ketakutan. Namun di tengah rasa hancur itu, ia tiba-tiba teringat pada mobil yang dikendarai oleh suaminya. Ia pun menyusun rencana untuk keluar dan mengambil kunci dari saku sang suami, sembari meminta kedua putrinya bersembunyi dan membawa jam yang bisa menyala dalam gelap. Sebelum pergi, Laura berjanji akan kembali dalam waktu 20 detik. He's here? Setelah berhasil mengambil kunci mobil, Laura segera mengajak kedua putrinya untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun belum sempat mereka pergi, tiba-tiba terdengar suara klakson dari luar. Laura sempat merasa lega saat melihat Owen sedang berkeliling ronda. Merasa ini adalah kesempatan untuk meminta bantuan. Ia berteriak sekuat tenaga, namun sayangnya, jendela yang macet membuat Owen tak mendengar teriakannya. Karena terlambat memberi peringatan, Owen akhirnya menjadi tewas seketika setelah disergap oleh psikopat yang membawa kampak. Dalam kepanikan yang memuncak, Laura berusaha secepat mungkin membawa kedua anaknya pergi dari tempat terkutuk itu. Karena mereka tak bisa berbuat apa-apa, kedua bocah itu hanya bisa menjerit histeris saat menyaksikan Laura dibawa pergi oleh psikopat.
Waktu terasa semakin sempit, dan merasa tak ada pilihan lain, Kayla pun memberanikan diri mengajak adiknya pergi sambil membawa sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Do you hear that? Aksi psikopat benar-benar keji, Laura dibantai dengan kampak tepat di depan mata kedua putrinya. Dalam kondisi panik dan ketakutan, Kayla dan Maddie langsung berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Kedua anak itu dibuat panik saat mendapati psikopat justru duduk santai di atas kasur, seolah tak terjadi apa-apa. Sosok bertopeng mumi itu kemudian memperkenalkan diri, dan dia ternyata adalah John, anak dari pemilik villa sebelumnya yang pernah dinyatakan hilang di hutan. Rupanya, John masih hidup dan selama bertahun-tahun selalu menunggu kepulangan orang tuanya. Namun karena tak pernah kembali, ia merasa telah dilupakan dan ditinggalkan. Karena cemburu melihat keluarga Laura yang tampak bahagia, kini John berniat menciptakan keluarganya sendiri dari potongan tubuh keluarga Laura. Keesokan paginya, psikopat itu ternyata tengah menyusun rencana akan menggabungkan potongan tubuh mereka ke sebuah boneka keluarga. Setelah selesai merakit tubuh Shaun, kini gilirannya beralih ke Laura dan kedua putrinya. Namun secara mengejutkan, Laura ternyata masih hidup dan belum sepenuhnya kehilangan kesadaran. Dan kini psikopat terlihat sedang mencabut kampak yang masih menancap. Sambil melubangi mata boneka dengan teliti, psikopat bersiap untuk menanamkan bola mata milik anak-anak Laura ke dalamnya. Tak berhenti di situ, ia juga telah berencana akan menggantikan tangan asli yang akan dipasangkan ke tubuh boneka tersebut. Beruntung, konsentrasi psikopat tiba-tiba buyar saat terdengar suara musik anak dari arah lain. Khawatir Laura memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri, ia pun segera bergerak menuju sumber suara itu. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Laura akhirnya berhasil melumpuhkan psikopat hingga terkapar tak berdaya. Di waktu yang sama, Kayla berusaha membangunkan Maddie yang sempat pingsan. Tak lama kemudian, rasa lega menyelimuti mereka saat melihat sang ibu masih hidup. Tanpa membuang waktu, Laura segera mengajak kedua putrinya untuk meninggalkan tempat mengerikan itu. Because the darkness, it Namun saat mereka hendak meninggalkan villa, rasa panik kembali muncul, karena tubuh psikopat yang semula terkapar kini menghilang entah kemana. Apakah ini pertanda bahwa teror belum benar-benar berakhir? Sayangnya, film pun keburu selesai sebelum semuanya terjawab. Where did he go?